Saudara, puji Tuhan. Malam hari ini kita lihat bagaimana orang yang di dalam Tuhan akan mendapat kekuatan baru, berjalan tidak menjadi lesu, berlari tidak menjadi lelah. Dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, akhir-akhir ini di dunia, khususnya di Indonesia, kita sedang menghadapi masalah yang sama dengan dunia ini, COVID-19. Bahkan ada mutasi baru lagi. Ya, di samping itu kita sedang menghadapi efek samping dari COVID, yaitu resesi ekonomi. Bagaimana kekhawatiran yang timbul, ketakutan yang timbul. Tetapi firman Tuhan jelas katakan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Walaupun kita berlari tidak menjadi lesu, kita berjalan tidak menjadi lelah. Artinya apa? Ada penyertaan Tuhan. Saudara, kita lihat ayat ini, bagaimana Tuhan katakan seumpama Raja Wali yang naik terbang. Apa sih istimewanya Raja Wali? Ayo kita lihat, Raja Wali dia mempunyai sarang di tempat yang tinggi. Ya, dia hidup di tempat yang tinggi, di tebing, di puncak gunung. Itu Raja Wali. Ya. Kemudian apalagi istimewanya? Dia mempunyai mata. Itu yang pertama, saudara. Matanya itu sangat tajam. Dia bisa melihat dengan jelas sasarannya yang ada di bawah. Sasaran yang ada di bawah, mangsanya ada di bawah, dia bisa lihat jelas. Musuhnya dia dimanapun juga berada, dia bisa lihat. Apalagi badai, dia bisa lihat badai itu seperti apa. Dia bisa melihat jauh. Dia mempunyai mata yang terfokus. Saudara, dalam kehidupan rohani kita, Raja Wali rohani itu bercerita bagaimana yang pertama dia punya mata rohani yang jelas. Mata berbicara bagaimana dikatakan dalam Matius 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata berbicara mengenai hati. Saudara, hati kita, kalau kita mau kuat, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hati ini harus kita jaga. Hati ini benar-benar harus melekat kepada Tuhan. Saudara, pada waktu kita menghadapi masalah, kalau kita mempunyai hati yang jauh, tidak melekat kepada Tuhan, bisa-bisa yang timbul adalah kekhawatiran. Sasaran kita jadi buyar, saudara. Pengharapan kita jadi buyar. Iman kita bisa runtuh kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Saudara, berbicara soal kedekatan, bicara dengan yang artinya membangun hubungan dengan Tuhan, berarti kita harus membuat hubungan yang lebih erat lagi. Berdoa, ya. Ibadah, pasti. Menjalankan firman Tuhan, menjadi suratan Kristus, itu adalah orang-orang yang mempunyai hati yang dekat kepada Tuhan. Saudara bayangkan, kalau Raja Wali itu nggak punya mata yang tajam, dia nggak bisa lihat mangsa, saudara. Kenapa? Dia tinggal jauh di bukit, mangsanya itu jauh di bawah, saudara. Salah satu mangsa dari Raja Wali itu seperti hewan kelinci, kemudian binatang-binatang lebih kecil, tikus, atau yang lainnya. Tapi itu adanya di dataran, saudara ya. Bukan di atasnya, bukan. Demikian juga dengan kita. Kalau misalnya masalah itu mengelilingi kita, tapi kita mempunyai sifat jauh dari Tuhan, hati kita nggak melekat sama Tuhan, jangan-jangan waktu masalah datang, badai itu datang, kita bisa tenggelam dengan masalah itu. Yang kedua, saudara, apa sih istimewanya Raja Wali? Dia punya sayap. Sayapnya besar dan kuat. Secara rohani, saudara, kita harus mempunyai iman. Iman yang kuat kepada Tuhan. Dan iman itu bukan timbul dengan sendirinya. Firman Tuhan berkata dengan jelas, iman timbul dari pendengaran. Artinya apa, saudara? Saudara harus dengar firman Tuhan.
Saudara harus percaya dan yakin, walaupun mungkin kita belum lihat pertolongan Tuhan saat ini, saat kita mengalami pergumulan, tapi kita harus yakin pada waktu kita berdoa, kita mendapat kekuatan. Waktunya bisa sekarang, atau 2 tahun lagi, atau 2 hari lagi, terserah waktu Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan, Tuhan mau kita mempunyai iman, rasa percaya kepada Tuhan. Itulah bedanya kita dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Orang yang di luar Tuhan, mereka berpikir secara logika, mereka mengukur kekuatan dan kelemahannya dengan pikiran mereka. Mereka bisa hitung-hitungan, dan mereka mungkin bisa menganggap, oh ini hasilnya nggak mungkin, nggak bisa lolos, nggak bisa lepas dari masalah. Tetapi jangan lupa saudara, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus mempunyai kacamata iman sendiri, kacamata iman yang kita bangun. Iman itu nggak bisa timbul sendiri. Iman itu harus dilatih. Dilatih dengan apa? Berdoa. Banyak berdoa, maka imanmu timbul. Banyak dengar firman Tuhan, imanmu timbul. Banyak ibadah, imanmu akan timbul. Jadi iman itu harus dilatih, saudara. Saudara tahu fungsi dari sayap itu? Pada waktu badai itu datang, Raja Wali dia bisa mengepakkan tangannya, ya, sayapnya. Terus dia kepakkan. Dia enggak lalai atau jatuh, tidak, saudara. Kenapa? Kepakkan sayap itu begitu kuat. Begitu kuat. Dan dia bisa melewati badai. Sama dengan kita hari ini. Mungkin masalah kita berbeda. Tapi Tuhan ingatkan, ayo, kita adalah Raja Wali rohani. Kita harus punya iman yang kuat, ya, iman yang bertumbuh, berakar dan berbuah. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Yang pasti kalau kita melatih iman kita, kita akan mempunyai iman yang kuat, ya, iman yang bisa melewati badai. Yang ketiga, apa yang istimewa dari Raja Wali? Raja Wali dia mempunyai kuku, cakar, ya, dia mempunyai kaki yang kuat, saudara. Fungsinya apa? Fungsinya untuk tempat dia berpijak. Saudara tahu, Raja Wali burung yang besar, bukan seperti burung yang seperti kita lihat di kandang atau di sangkar. Tapi Raja Wali burung yang besar, dia harus punya kaki yang kuat. Dan satu lagi, dia harus mempunyai cakar yang kuat untuk memangsa, untuk makan, saudara. Raja Wali bukan burung yang memakan daun, buah-buahan, bukan. Tapi dia akan memakan daging, saudara, ya. Jadi dia harus punya cangkraman yang kuat. Demikian juga dengan kita. Kaki itu berbicara bagaimana firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita. Dalam Matius 7 dikatakan, saudara, Matius 7 ayat 24, ada 2 macam dasar. Ada orang bijak, orang bodoh. Orang bijak, orang yang membangun dasar kehidupannya di dalam Tuhan, menggali fondasinya, meletakkan dasar fondasinya di dalam dasar yang kuat. Tapi orang bodoh, dia menggali tapi di atas pasir. Beda, saudara. Saudara, gedung yang tinggi itu tergantung fondasinya. Saudara lihat gereja kita Menhop, puji Tuhan, fondasinya itu besar, ukurannya itu bisa 7 lantai, saudara. Bayangin, besar sekali. Tapi fondasinya, ya, fondasi ukuran kedalamannya itu dalam, saudara, puluhan meter. Dan banyak tiang-tiang pancang yang dipasang. Jadi dengan kata lain, kalau saudara mau meletakkan dasar kehidupan kita lebih dalam lagi kepada Tuhan, menggali iman percaya kita, mata yang fokus kepada Tuhan, maka percaya pada waktu badai itu datang, banjir masalah itu datang, kita tetap bertahan, saudara. Kita tetap terbang tinggi bagi Raja Wali. 2 macam dasar itu dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 26 bercerita bagaimana kehidupan itu akan dilanda oleh angin. Angin itu dari samping, saudara. Banjir itu dari bawah. Kemudian dari hujan, angin ribut. Berarti masalah itu dari bawah, tengah, dari atas. Tapi persoalannya, kalau kita nggak kuat, jangan-jangan bisa rubuh, jangan-jangan bisa hancur. Tapi firman Tuhan ingatkan kita, ayo bangun dasar firman Tuhan kita, dasar kehidupan kita ini. Yang pertama, saudara, ya, kita harus punya mata. Mata itu bercerita tentang hati.
Hati kita harus berpikir yang positif, mengeluarkan hal-hal yang positif. Hati kita harus tertanam kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Yang kedua, iman kita harus ditingkatkan. Yang ketiga, saudara, ya, firman Tuhan harus tetap digali. Sehingga pada waktu persoalan datang, kita nggak jadi lelah, kita nggak jadi lesu lagi. Ya, kenapa? Karena kita kuat. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Masalah apa malam hari ini? Ingat, di dalam Tuhan pasti ada solusi. Di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Selamat malam saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.